Ketika kata Viking disebut, banyak orang langsung membayangkan penjara brutal yang datang dari laut. Gambaran itu tidak sepenuhnya salah, tetapi jauh dari lengkap. Viking bukan sekadar perusak, melainkan masyarakat Skandinavia yang hidup di lingkungan keras dan menjadikan laut sebagai jalan hidup. Mereka berlayar ribuan kilometer tanpa kompas modern, membangun jaringan dagang luas, dan hidup di bawah aturan hukum serta nilai kehormatan. Di balik kapak dan perisai, Viking memiliki cerita, puisi, dan keyakinan spiritual yang memberi makna pada hidup yang penuh risiko. Untuk memahami Viking, kita perlu melihat mereka bukan sebagai legenda kekerasan, tetapi sebagai manusia yang beradaptasi, bertahan, dan meninggalkan jejak besar dalam sejarah. Selama berabad-abad, bangsa Viking dikenal melalui cerita ketakutan. Mereka digambarkan sebagai penjara dari utara yang brutal dan hidup tanpa aturan. Namun, gambaran ini lebih banyak berasal dari catatan para korban mereka, bukan dari pemahaman utuh tentang masyarakat Viking itu sendiri. Viking bukanlah satu bangsa atau kerajaan tunggal. Mereka berasal dari wilayah Skandinavia, Norwegia, Swedia, dan Denmark, dan hidup dalam komunitas kecil yang terpisah. Kata Viking sendiri lebih tepat dipahami sebagai aktivitas, berlayar keluar dari kampung halaman untuk berdagang, merantau, atau berperang. Tidak semua orang Skandinavia adalah Viking, dan sebagian besar Viking hanya melakukan pelayaran pada periode tertentu dalam hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas masyarakat Viking adalah petani, pengrajin, dan pedagang. Mereka membangun rumah, mengolah lahan, dan membesarkan keluarga seperti masyarakat lain di Eropa. Kehidupan mereka diatur oleh hukum adat dan nilai kehormatan yang kuat. Reputasi seseorang sangat penting, karena kehilangan kehormatan bisa berarti dikucilkan dari komunitas. Dengan memahami Viking sebagai masyarakat dengan aturan, nilai, dan keterbatasan lingkungan, kita bisa melihat bahwa mereka bukan sekadar simbol kekerasan. Mereka adalah manusia yang hidup di dunia keras dan memilih cara hidup yang menuntut keberanian tinggi. Dari sinilah kisah Viking yang sebenarnya bermula. Bagi bangsa Viking, laut bukanlah batas, melainkan penghubung. Wilayah Skandinavia memiliki tanah yang terbatas dan musim tanam yang pendek. Dalam kondisi seperti ini, bertahan hidup tidak cukup hanya mengandalkan pertanian. Laut menawarkan akses ke sumber daya, perdagangan, dan dunia yang lebih luas. Lingkungan pesisir membentuk keahlian Viking sejak dini. Mereka terbiasa membaca perubahan cuaca, arus laut, dan angin. Dari pengalaman inilah lahir kapal longship, ringan, cepat, dan cukup fleksibel untuk berlayar di laut terbuka maupun menyusuri sungai. Dengan teknologi sederhana namun efektif ini, Viking mampu menjangkau wilayah yang tidak bisa dicapai oleh banyak bangsa lain pada masanya. Viking berlayar tanpa kompas modern. Mereka mengandalkan pengetahuan alam, posisi matahari dan bintang, arah angin, hingga tanda-tanda alam seperti burung dan warna air laut. Pelayaran bukan sekadar keberanian, tetapi keterampilan yang diwariskan dan terus diasah. Budaya Viking juga memandang keberanian sebagai nilai utama. Menghadapi risiko dipandang lebih terhormat daripada hidup aman tanpa usaha. Laut menjadi ruang pembuktian, tempat manusia menguji kemampuan, pengetahuan, dan keberaniannya. Karena itu, pelayaran Viking bukan tindakan nekat, melainkan pilihan rasional yang lahir dari kebutuhan, lingkungan, dan nilai budaya mereka. Penjarahan adalah bagian dari sejarah Viking, dan fakta ini tidak bisa disangkal. Ketika kapal mereka tiba di pesisir Eropa, banyak desa dan biara menjadi sasaran serangan. Namun jika Viking hanya hidup dari merampok, pengaruh mereka tidak akan bertahan lama. Kekerasan saja tidak cukup untuk membangun jejak sejarah. Banyak pelayaran Viking justru bertujuan untuk berdagang. Mereka membawa hasil alam dari Skandinavia, seperti bulu binatang, kayu, besi, dan amber, lalu menukarnya dengan perak, kain, dan barang-barang mewah dari berbagai wilayah. Jaringan dagang Viking membentang luas, mengikuti jalur laut dan sungai hingga ke Eropa Timur, Bizantium, dan dunia Islam. Di sejumlah tempat, Viking tidak hanya singgah tetapi menetap. Mereka membuka lahan, membangun pemukiman, dan berbaur dengan penduduk lokal. Kota seperti Dublin berawal sebagai pemukiman Viking sebelum berkembang menjadi pusat perdagangan penting. Melalui proses ini, Viking tidak hanya mengambil, tetapi juga membangun. Citra Viking sebagai penjara brutal sebagian besar berasal dari catatan para korban, terutama penulis gereja. Sudut pandang ini wajar, tetapi tidak lengkap.
Dengan melihat Viking sebagai penjara, pedagang, dan pemukim sekaligus, kita memperoleh gambaran yang lebih seimbang tentang bagaimana mereka hidup dan mengapa pengaruh mereka begitu luas. Di balik citra Viking sebagai pejuang, terdapat masyarakat yang sangat bergantung pada aturan. Viking tidak hidup dalam kekacauan tanpa hukum. Mereka memiliki hukum adat yang dijalankan melalui majelis rakyat yang disebut Thing. Disinilah konflik diselesaikan, sengketa diputuskan, dan kesepakatan bersama dibuat. Hukum Viking bertujuan menjaga keseimbangan dalam komunitas. Banyak konflik diselesaikan melalui denda atau kompensasi, bukan kekerasan tanpa akhir. Hukuman paling berat bukan selalu kematian, melainkan pengucilan sosial. Seseorang yang dikucilkan kehilangan perlindungan hukum dan hubungan dengan komunitas. Hukuman yang sangat ditakuti dalam masyarakat yang saling bergantung. Selain hukum, budaya Viking juga dijaga melalui cerita dan puisi. Karena hidup dalam tradisi lisan, ingatan kolektif sangat penting. Penyair yang disebut skald berperan menyimpan kisah, keberanian, dan nilai-nilai masyarakat. Melalui puisi dan cerita, nama seseorang bisa dikenang atau dilupakan. Hukum dan cerita bekerja bersama membentuk masyarakat Viking. Aturan menjaga ketertiban, sementara cerita memberi makna dan identitas. Inilah alasan Viking bisa bertahan sebagai komunitas yang terorganisir, meski hidup di dunia yang keras dan penuh risiko. Kehidupan bangsa Viking selalu berada di dekat bahaya. Laut bisa berubah menjadi kuburan, perang bisa datang tanpa peringatan, dan alam seringkali tidak bisa diprediksi. Dalam kondisi seperti ini, Viking membangun kepercayaan dan spiritualitas yang memberi makna pada hidup yang penuh risiko. Para dewa Viking tidak digambarkan sempurna. Odin mengajarkan pengorbanan demi pengetahuan, Thor melindungi manusia dari kekacauan, dan Loki mencerminkan perubahan serta ketidakpastian. Kisah-kisah ini tidak hanya menjelaskan dunia, tetapi juga mencerminkan kehidupan Viking sendiri, keras, penuh konflik, dan menuntut keberanian. Bagi Viking, alam adalah bagian dari wilayah para dewa. Badai, petir, dan ombak besar dipahami sebagai kekuatan yang lebih besar dari manusia. Karena itu, pelayaran dan peperangan sering diawali dengan ritual dan doa. Kematian terhormat dipercaya membawa seseorang ke Valhalla, tempat para pejuang berkumpul bersama para dewa. Ini bukan sekadar janji surga, melainkan cara memberi makna pada keberanian dan pengorbanan. Dengan spiritualitas ini, Viking mampu menerima ketidakpastian hidup. Mereka tidak menghilangkan rasa takut, tetapi belajar hidup berdampingan dengannya. Dan dari cara inilah, bangsa Viking meninggalkan warisan penting. Keberanian menghadapi dunia keras tanpa kehilangan makna sebagai manusia. Bangsa Viking sering dikenang karena ketakutan yang mereka ciptakan, tetapi warisan mereka jauh lebih dalam dari itu. Mereka adalah masyarakat yang hidup di dunia keras, beradaptasi dengan lingkungan ekstrem, dan membangun nilai untuk bertahan. Di balik kapak dan kapal, ada hukum, cerita, dan pencarian makna hidup. Dengan memahami Viking secara utuh, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang bagaimana manusia menghadapi keterbatasannya. Viking bukan sekadar legenda kekerasan, melainkan cermin tentang keberanian, pilihan hidup, dan cara manusia memberi arti pada dunia yang tidak selalu ramah.